Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya membuat usaha atau bisnis model kanvas usaha bumbu pecel. Dan pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Salih Hanafi dengan BM 13 2019 1000835, jurusan Sistem Informasi dari Institut Teknologi Aditama Surabaya. Latar belakang ide bisnis ini adalah sambal sering dianggap sebagai bahan makanan pendamping yang mampu melengkapi cita rasa makanan utama di Indonesia. Itulah sebabnya masyarakat belum merasa puas apabila tidak terdapat sambal dalam sajian makanan sehari-hari. Tingginya permintaan sambal membuat banyak rumah makan berlomba-lomba dalam menciptakan inovasi terbaru mengenai cita rasa sambal. Mulai dari sambal berdasarkan campuran bahan yang beraneka ragam hingga sambal berdasarkan tingkat kepedasan. Salah satu jenis sambal yang cukup populer di Indonesia yaitu sambal pecel atau bumbu pecel. Sambal dengan bahan utama kacang tanah ini awalnya merupakan pendamping makanan tradisional pecel. Makanan tradisional yang dimaksudkan adalah makanan yang diolah dari bahan baku lokal dan biasa dikonsumsi masyarakat sekitar. Pecel adalah makanan tradisional Indonesia yang terbuat dari rebusan sayuran yang dihidangkan dengan disiram sambal kacang. Sambal kacang yang dimaksud dalam pengertian ini adalah yang biasa disebut sambal pecel karena memiliki cita rasa yang nikmat. Saat ini sambal pecel sudah mulai tersohor hingga daerah-daerah lain di Indonesia. Sambal pecel merupakan sambal yang terbuat dari campuran cabai gula merah dan kacang tanah sebagai bahan utamanya. Salah satu yang khas dari sambal ini yaitu dua aroma daun jeruk yang segar dan cita rasa unik kencur. Sambal pecel pada awalnya hanya digunakan untuk pelengkap nasi pecel. Pada perkembangannya, penggunaan sambal pecel meluas dan digunakan pula untuk campuran makanan lainnya seperti siomay, sate, atau sekedar untuk sambal pelengkap pada makanan ringan seperti gorengan dan kerupuk. Tidak hanya terbatas pada makanan tradisional, sambal pecel juga sering digunakan untuk campuran salad. Dan selanjutnya adalah bisnis model kanvas usaha bumbu pecel. Yang pertama itu customer segment dan target utamanya adalah dari keluarga atau semua umur, bisa dibilang untuk anak-anak juga, para pekerja, ibu rumah tangga, terus industri kecil seperti warung nasi atau pedagang kaki lima. Karena adanya rasa varian yang tidak pedas, mungkin anak-anak yang kurang begitu menyukai rasa pedas masih bisa menikmati sambal pecel ini. Dan yang kedua, value proposition atau keunggulan nilai. Dan yang utama adalah dari segi pembuatan usaha ini adalah pecel ini tanpa bahan pengawet karena terdiri dari bumbu tradisional yang
bisa membuat sambal itu bisa tahan lama. Yang kedua, halal, sehat, dan enak. Karena adanya resep tradisional dan teknik pengolahan yang tepat, maka sambal ini dapat bertahan selama 3 bulan tanpa menambahkan pengawet makanan. Hal ini tentunya merupakan nilai tambah dari segi kesehatan, praktis, dan tetap terjaga kualitas rasanya. Yang ketiga, sambal kemasan plastik dengan berbagai ukuran. Produk yang akan dikonsumsi, terutama sambal ini, material kemasan yang baru sudah mengatasi masalah kebocoran minyak yang selama ini menjadi masalah utama dalam distribusi produk. Dan yang terakhir itu menarik minat pembeli produk untuk mengkonsumsi secara berkelanjutan agar produk bisa diterima di masyarakat yang mulai memasuki era global tanpa meninggalkan unsur tradisional. Dan yang ketiga, distribution channel atau saluran. Cara kita mendistribusikan sambal ini dari mulut ke mulut pelanggan itu sendiri. Jadi kita akan menjaga kualitas rasa agar pelanggan bisa kembali untuk membeli produk yang kita buat. Terus yang kedua, media online, bisa dari Facebook, WhatsApp, atau grup-grup lainnya. Yang ketiga, menjual langsung kepada pembeli. Untuk itu jadi pembeli bisa langsung mendatangi rumah produksi untuk membeli produk yang dibuat. Yang keempat, customer relationship atau hubungan pelanggan. Hal yang utama adalah hubungan pelanggan ini penjualan langsung online, bisa dari online ya, yang saya jelaskan tadi yang nomor 3, pelanggan bisa datang langsung ke rumah. Customer juga bisa mendatangi gerai atau toko-toko penyedia sayur, daging, atau bisa dibilang toko peracangan dan lain-lain. Dan di sini ditekankan agar pelanggan atau customer bisa nyaman dalam melayani dengan ramah dan sopan. Yang kelima, revenue stream atau arus pendapatan. Pendapatan utama dari penjualan ini hanya di bumbu pecel. Yang keenam, key resource atau sumber daya utama. Sumber daya utama dalam pembuatan bumbu pecel ini adalah peralatan, terus untuk modal, finansial modal awal. Jadi kita membutuhkan modal untuk pembuatannya. Terus smartphone, untuk penyebaran produk, mungkin untuk pemasaran itu juga yang dibutuhkan.
Yang ketujuh, key activities atau aktivitas utama. Ini pembuatan bumbu pecel yang dilakukan secara turun-temurun. Produksi, membuat sambal dan menjualnya, mencari distributor atau penampung produk. Yang saya jelaskan tadi di nomor 4, yaitu toko penyedia sayur, daging, dan lain-lain. Yang ke-8, key partner atau mitra usaha. Di sini toko, kelontong atau penjual sayur, toko pemilik sayur, stand-stand pasar, media online seperti GoFood, warung makan. Yang ke-9, cost struktur atau struktur dari biaya ini adalah pengeluaran seperti biaya belanja bahan, berapa pengeluaran untuk pembelian bahan, dan perubahan belanja jika bahan-bahan di pasaran mulai naik atau jika permintaan bertambah. Terus yang ketiga, biaya transportasi, dan yang keempat adalah biaya kemasan dan pemasaran. Akhir kata, untuk fungsi kemasan itu sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini untuk dapat menjaga isi produk secara utuh sehingga bisa dinikmati oleh konsumen secara utuh. Kemudian pada fungsi visual, kemasan tidak lagi hanya sebagai pengemas saja, melainkan juga sebagai sarana promosi untuk produk. Hal ini karena indera manusia yang paling peka adalah indera penglihatan. Dengan pembaruan kemasan pada produk sambal pecel, baik dari material kemasan maupun citra kemasan yang baru, dapat meningkatkan daya tarik bagi konsumen, baik konsumen tetap maupun calon konsumen dari berbagai usia, dan juga dapat dikonsumsi dari berbagai kalangan. Pentingnya menjaga kualitas dan identitas produk merupakan hal yang penting yang tidak boleh diabaikan oleh produsen untuk menjaga kepercayaan konsumen akan produk yang selalu dibutuhkan, seperti pelayanan dan informasi produk untuk menunjang nilai tambah dari produk yang dijual. Untuk perancangan berikutnya diperlukan keterikatan produk dan visual grafis yang mendukung satu dengan yang lain, agar produk yang dihasilkan dengan kondisi yang ada bisa saling terintegrasi dan saling menopang satu dengan yang lain. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.